Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu Lydia, kakak kelas 2, serta teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang gagasan PKM kami, yaitu dengan judul dampak negatif perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial anak. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 dengan Ketua Ezra Juliel dan anggota Remita Natasha Syahailatua dan saya sendiri, Raisa Marvelia Firmansyah. Presentasi ini akan dibuka dengan penjelasan latar belakang, tujuan dan manfaat oleh Ezra Julia. Silakan Ezra. Terima kasih Raisa atas kesempatannya. Suami istri yang bercerai akan sah jika sudah disahkan oleh pengadilan agama, jika masalah dari kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. Dari perceraian tersebut, anak merupakan korban yang paling utama. Di Indonesia, negara dengan jumlah angka perceraian yang cukup tinggi dari tahun ke tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2013, perceraian terjadi sebanyak 344.237 dan pada tahun 2015 sebanyak 347.256. Dalam perkembangan anak, kehadiran orang tua merupakan hal yang paling penting karena anak akan mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya untuk mengeksplorasi banyak hal. Suatu penelitian dari Gahler dan Palmtak di Kenya mengatakan bahwa kondisi kehidupan anak semakin memburuk setelah orang tuanya bercerai, sehingga anak menunjukkan perilaku dan menunjukkan masalah yang lebih banyak. Anak yang merupakan korban dari perceraian cenderung menarik diri dari lingkungan seperti jarang untuk bergaul, berbicara, dan memilih untuk menyendiri. Tak jarang perceraian membuat anak kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga anak kurang dari pengawasan orang tua. Hal tersebut yang membuat anak cenderung melakukan tindakan agresi seperti melakukan tindakan kasar atau menyakiti orang-orang sekitarnya. Bukan hanya itu saja, kurangnya pengawasan orang tua membuat anak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tindakan kriminal seperti memakai narkoba, tawuran, pencurian, dan lain-lain. Tujuan dari gagasan ini adalah memahami dampak perceraian orang tua terhadap psikososial anak, mengetahui dinamika dampak negatif terhadap psikososial anak, mengeksplorasi berbagai solusi dampak negatif dari perceraian orang tua. Manfaat dari gagasan ini adalah memperluas pemahaman mengenai dampak perceraian terhadap psikososial anak, menemukan dinamika terhadap dampak negatif pada anak, yang terakhir menemukan penanganan yang dapat membantu untuk mengurangi dampak negatif dari perceraian bagi anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raisa. Terima kasih Ezra atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persoalan pencetus gagasan. Perceraian itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kematian, perbedaan pendapat, ekonomi, ataupun perselingkuhan dari salah satu pihak. Dampak perceraian sendiri tidak hanya berdampak pada orang tuanya saja, namun dapat berdampak juga terhadap anak-anaknya. Ada anak yang dapat menerimanya dengan cara yang positif atau dengan yang baik, atau ada juga anak yang tidak dapat menerima hal tersebut dengan mudah, sehingga menjadikan peristiwa tersebut menjadikan trauma pada anak. Stabilitas yang tinggi itu sangat diperlukan oleh orang tua karena berdampak terhadap kemampuan orang tua untuk merawat anak. Seperti penelitian yang telah dilakukan, dampak dari perceraian tersebut bergantung pada stabilitas yang dimiliki orang tua, seperti stabilitas ekonomi, pendidikan, etnis, maupun kebiasaan orang tua dalam merawat anak-anaknya. Biasanya orang tua atau pasangan suami istri yang terlibat perceraian akan kewalahan dalam pemikirannya sendiri sehingga melupakan anak-anak mereka. Padahal anak juga memerlukan adaptasi untuk mengerti perceraian kedua orang tuanya dan responnya dari anaknya itu pun beragam. Ada anak yang dapat kehilangan fokus atau terganggu dalam menghadapi kegiatan lainnya. Jika stabilitas dari orang tuanya itu kurang, maka kasih sayang maupun perhatian kepada anak pun juga dapat kurang, sehingga anak dapat saja merasa bersalah atau mungkin merasa bahwa perceraian kedua orang tuanya itu disebabkan oleh dirinya. Sehingga anak itu menjadi lebih menutup diri dan kesulitan untuk membangun relasi dengan orang lain. Padahal kemampuan bersosialisasi itu sangat penting ditanamkan sejak dini. Jika kemampuan bersosialisasi ini kurang, maka anak dapat terkucilkan dari lingkungan sehingga kepercayaan diri anaknya itu pun dapat berkurang. Berdasarkan penelitian juga, sikap anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya berpisah atau bercerai memiliki perbedaan sikap dengan anak yang berdasarkan dari keluarga yang utuh. Misalnya, anak yang dari keluarga yang bercerai menjadi lebih pemarah, emosinya tidak terkontrol, atau juga ada yang menjadi lebih pendiam,
Bahkan tidak jarang anak-anak itu menentang atau membenci kedua orang tuanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Renita Natasha. Silakan Renita. Terima kasih Raisa untuk waktu dan kesempatannya. Seperti yang telah Raisa katakan bahwa dampak perceraian ini tidak hanya berdampak terhadap kedua orang tuanya, namun juga berdampak terhadap anak, khususnya pada psikososial. Dampak tersebut dapat berdampak negatif, sehingga anak akan menjadi terlantar dan merasa bahwa dirinya menjadi penyebab dari perceraian kedua orang tuanya. Dengan adanya hal tersebut, kehidupan psikososial anak tersebut akan terganggu. Maka anak tersebut dapat berubah menjadi pendiam atau enggan bersosialisasi seperti yang Raisa katakan, dan juga anak tersebut dapat memberontak dan bahkan terjun ke dalam pergaulan bebas seperti yang Ezra katakan. Hal tersebut tentunya akan melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak. Karena adanya pelanggaran tersebut, maka solusi permasalahan yang kami ciptakan adalah membentuk Badan Penanganan Anak. Badan Penanganan Anak ini merupakan fasilitas konseling yang berlaku untuk anak di bawah 21 tahun dengan masa berlaku 1,5 tahun sejak sidang pertama perceraian kedua orang tuanya. Badan penanganan ini berfungsi untuk memberikan fasilitas konseling agar anak tidak merasa bahwa perceraian kedua orang tuanya ini disebabkan oleh dirinya sehingga tidak mengganggu kehidupan psikososialnya. Kemudian solusi yang kedua adalah bimbingan konseling di sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa karena adanya perceraian tersebut, anak tersebut akan merasa bahwa akan menerima bullying dari teman-temannya. Sehingga tugas dari guru bimbingan konseling sangat diperlukan di kehidupan sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah peran keluarga. Peran keluarga yang kami maksud di sini adalah keluarga harus berperan untuk merawat anak tersebut karena kedua orang tuanya bisa saja tidak peduli dengan anak tersebut sehingga anak tersebut terlantar. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi gagasan ini yang pertama adalah KPAI, yaitu dari pihak pemerintah, di mana KPAI akan membentuk badan penanganan anak tersebut. Lalu yang kedua adalah sekolah. Sekolah akan berperan penting dalam memberikan bimbingan konseling untuk anak tersebut agar dapat menghindari terjadinya bullying. Lalu yang ketiga adalah keluarga, di mana keluarga ini akan berperan dalam memberikan kasih sayang untuk mengganti peran dari kedua orang tuanya. Lalu yang keempat adalah psikolog anak. Psikolog anak di sini akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membentuk Badan Penanganan Anak. Jadi psikolog anak yang akan memberikan fasilitas konseling terhadap anak. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raisa. Terima kasih Remita atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah strategis implementasi dari gagasan yang telah kami buat. Yaitu tahap satunya itu membuat komunitas yang terdiri dari psikolog. Seperti yang tadi Remita sudah katakan bahwa akan dibentuk Badan Penanganan Anak untuk konsultasi konseling, maka kami membuat komunitas dari beberapa psikolog. Yang kedua, tahap kedua yaitu kami melakukan pengamatan kepada anak dari orang tua yang telah atau sedang melaksanakan proses perceraian. Yang ketiga itu kami menganalisis dampak psikososial yang terjadi terhadap anak yang merupakan korban dari perceraian tersebut. Dan yang tahap keempat itu kami membuat laporan dari analisis tersebut serta membuat proposal dari pengamatan yang telah kami lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Renita. Silakan Renita. Baik, terima kasih Raisa. Untuk tahap kelima, kami akan mengajukan proposal kepada pihak pemerintah, di mana proposal ini yang sudah kami bentuk, sudah kami analisis, dan sudah kami lakukan pengamatan. Lalu, proposal ini juga sudah dilengkapi dengan tujuan dan manfaatnya. Kemudian tahap yang keenam adalah pelaksanaan program kerja dari Badan Penanganan Anak tersebut. Lalu tahap yang terakhir adalah mengadakan evaluasi, di mana evaluasi ini berfungsi untuk mengevaluasi segala kekurangan dari Badan Penanganan Anak ini. Bisa di next, Ezra.
Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat menjadi manfaat dan kami meminta maaf juga jika terdapat salah tutur kata. Sekian dari kami, terima kasih.